kemudian meremehkan orang lain, ini juga merupakan suatu kesombongan. Kalau kita lihat banyak yang terjadi sekarang ketika sudah memiliki kelebihan, kalaulah ada satu kerapatan rapat di suatu majelis, kalau yang miskin yang memberikan usulan tidak akan pernah didengar. Kenapa? Karena miskin itu ada timbul rasa meremehkan, tetapi kalau orang kaya yang membuat usulannya cepat didengar. Maka ini salah satu ketika ada rasa meremehkan, baik itu ia orang miskin ataupun banyak kekurangannya ada dalam hati kita seolah-olah meremehkan orang lain, kita sudah terjangkit daripada penyakit sombong. Kalau mati kita, la haula wala quwwata illa billah, kita tak masuk dalam golongan orang yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum nafsi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim wa bi qawlihi yahdil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farata ruhan fil jasad wa huwa bari'un thalatha dakhala jannah min al-kibra wal ghulul ad-dain. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika min asy-syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita kembali dapat merespon panggilan Allah, seruan daripada Al-Quran, yakni menunaikan sholat fardu Jumat yang telah difardu'ainkan kepada kita secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada Rasulullah, kita tidak hanya mengaku sebagai Rasulullah, tetapi juga insyaallah kita juga diakui oleh Rasulullah nanti di mahsyar dan diberikan yang namanya syafaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di samping daripada itu, kami selaku khatib menghimbau, mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mengerjakan apa yang telah diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah sebaik-baiknya bekal kepada Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kami bacakan lewat khutbah dari Thawban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man farata ruhu fil jasad, barang siapa yang ruhnya keluar dari jasad, artinya meninggalkan dunia ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bari'un thalatha, lalu dia terlepas atau terhindar dari yang tiga perkara, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Ini adalah suatu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita menghadap kepada Allah
lalu kita terhindar dari 3 perkara yang disampaikan Rasulullah SAW ini, kita akan dijamin Rasulullah akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukanlah suatu kalimat kata-kata yang ingin dikehendaki oleh Rasulullah melalui nafsu beliau, tidak. Karena yang disampaikan Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang disampaikan Rasulullah bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 perkara ini yang jangan sampai kita bawa ketika kita mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kata Rasulullah, minal kibr. Jangan sampai kita mati, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini menjadi orang yang sombong. Kita dikenal oleh Allah sebagai manusia yang sombong. Kita dikenal oleh manusia, kita meninggal dalam keadaan sombong. Maka kita tidak akan masuk dalam orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, Nabi pernah mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin, dalam artinya kalau ada kesombongan sebesar apapun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang memakai pakaian yang baru, yang indah, yang baik, yang cantik-cantik, yang memakai jubah yang indah, memakai terompah yang cantik? Lalu apa Rasulullah? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah menyukai keindahan, Allah cinta dengan keindahan. Artinya sepanjang itu adalah kebutuhan yang tidak ia untuk memamerkan dengan rasa kesombongan, ia tidak dimasuk terkatakan orang yang sombong. Orang yang sombong itu Rasulullah lalu menjelaskan batrul haq wa ghamtun nas, yakni orang sombong itu, definisi sombong yang diartikan Rasulullah SAW, orang yang menolak kebenaran dan meremehkan, menyepelekan orang lain. Menolak kebenaran, menolak yang hak. Siapa itu al-haq? Al-haq adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya harus Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terkadang memiliki kelebihan, orang yang memiliki kelebihan, apapun kelebihannya, salah satu pintu orang itu akan mendapatkan sifat atau penyakit sombong. Ketika kesombongan itu ada dalam hati mereka, mereka tidak akan ingat apa yang dipesankan Rasulullah SAW, ancaman untuk orang yang memiliki sifat kesombongan ini. Jadi ketika kita melihat adanya orang kaya yang lebih hartanya, adanya orang yang memiliki jabatan yang lebih jabatannya, bahkan ada yang melihat orang yang lebih ilmunya, ketika mereka mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa penyakit yang namanya sombong ini, mereka tidak akan masuk surganya Allah. Tetapi kita melihat mereka masuk neraka bukan karena kekayaannya, mereka masuk neraka bukan karena jabatannya, mereka masuk neraka itu bukan karena ilmunya, tetapi mereka itu masuk neraka hanya karena membawa sifat atau penyakit sombong. Hari sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meremehkan orang lain, ini juga merupakan suatu kesombongan. Kalau kita lihat banyak yang terjadi sekarang ketika sudah memiliki kelebihan. Kalaulah ada satu kerapatan, rapat di suatu majelis, kalau yang miskin yang memberikan usulan, tidak akan pernah didengar. Kenapa? Karena miskin itu ada timbul rasa meremehkan. Tetapi kalau orang kaya yang membuat usulannya cepat didengar. Maka ini salah satu ketika ada rasa meremehkan, baik itu ia orang miskin ataupun banyak kekurangannya, ada dalam hati kita seolah-olah meremehkan orang lain, kita sudah terjangkit daripada penyakit sombong. Kalau mati kita, la haula wala quwwata illa billah, kita tak masuk dalam golongan orang yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita mati meninggalkan dunia ini. Yang pertama, jangan kita mati dengan sombong. Yang kedua, jangan bawa penyakit ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul dalam artian dahulu ketika Rasulullah SAW setelah berperang dengan para sahabat, ada namanya harta rampasan perang yang disebut dengan harta ghanimah. Dan harta ghanimah itu boleh dipakai,
boleh digunakan dengan catatan Rasulullah yang membagikan. Tetapi ketika itu ada sahabat yang mengambil harta ghanimah itu secara diam-diam. Dalam artian bahasa lain, gulul itu adalah khianat. Orang yang berkhianat diberikan kepercayaan, khianat dalam bentuk apapun. Apakah seorang suami berkhianat kepada istrinya, apakah atasan berkhianat kepada bawahannya, ataupun sebaliknya. Yang namanya berkhianat, dia masuk dalam golongan orang-orang yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Apa Rasulullah? Ayatul munafiqun thalatha. Ciri munafik itu ada 3. Yang pertama kalau Rasulullah idza hadatsa kadzaba, ketika berbicara dusta. Dan yang ketiganya kita lihat wa idza tu'mina khana, ketika diberikan kepercayaan ia berkhianat. Dan orang yang berkhianat ini salah satunya golongan orang yang munafik yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sedangkan orang munafik Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 145, 140. Allah menjelaskan apa kata Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu diletakkan oleh Allah di keraknya neraka jahanam. Dalam ayat lain, innal munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah mengumpulkan orang munafik bersama orang kafir ke dalam jahanam semuanya. Artinya harus dalam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita meninggal mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa sifat yang namanya ghulul ini, membawa sifat yang namanya khianat ini, maka kita tidak akan dapat masuk ke surga Allah. Bahkan kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang-orang yang munafik, dan orang munafik ini tempatnya neraka jahanam. Nauzubillah. Hadis dalam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia terhindar dari 3 perkara. Pertama, ia tidak membawa kesombongan. Yang kedua, ia tidak mati dalam keadaan berkhianat atau munafik. Dan yang ketiga, jangan mati membawa ad-dain. Apa itu ad-dain? Adalah hutang-hutang. Hadis dalam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan hutang-hutang itu ketika masih di dunia. Walaupun Rp1.000, selesaikan di atas dunia ini. Karena apa? Ketika kita hendak membayar hutang, lalu orang yang tempat kita berhutang itu tak tahu di mana tempatnya. Dalam kitab manapun hutang itu tak pernah lunas. Hutang itu tidak akan selesai. Bahkan dianjurkan dalam syariat agama kita, ketika kita berhutang kepada orang lain, lalu kita ingin berniat membayar hutang, orang yang tempat kita berhutang tak tahu di mana rimbanya, kita dianjurkan untuk mencari ahli warisnya. Tak dapat kita ahli warisnya, kita dianjurkan berinfak, bersedekah kepada fakir, miskin, yatim piatu. Yang berniat kita kepada Allah, kita ingin membayarkan hutang. Allah Maha mengetahui akan niat kita. Insya Allah Allah tahu tujuan daripada kita ingin membayar hutang. Begitulah syariat kita mengajarkan. Hadis dalam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang disebut oleh Allah. Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, ada harta warisannya. Harta warisan itu tak boleh dibagikan sebelum apa? Allah mengatakan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Sebelum dikerjakan, ditunaikan wasiatnya atau juga dilunasi hutang-hutangnya, baru harta warisan itu boleh dibagikan sepertiganya, seperenamnya, seperdelapannya kepada yang berhak menerimanya. Hadis dalam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya, begitu banyaknya Nabi menjelaskan tentang perkara hutang piutang ini. Jangan sampai kita meninggal dunia mati dalam keadaan tidak mau berniat membayar hutang. Karena dalam riwayat lain Nabi juga pernah menyampaikan kullu syahidin yughfar dzunban. Setiap orang syahid itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa dain, kecuali hutang. Syahid saja yang pahalanya luar biasa ketika meninggal dunia, Allah tidak akan mengampuni dosa hutangnya. Apalagi kita yang bukan syahid. Kemudian dalam riwayat lain juga diceritakan bahwa amal ibadah kita akan tergantung. Tidak akan Allah balas amal ibadah kita sebanyak apapun, infak, sedekah kita, haji, umrah kita, bacaan Quran kita, sholat sunnah, sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, kita akan tergantung ketika hutang itu belum dibayarkan oleh ahli waris kita. Yang kedua, dalam riwayat pernah menceritakan
menceritakan bahwa Rasulullah ingin menyolatkan suatu jenazah seorang sahabat, tetapi Rasulullah pernah bertanya, apakah sahabat ini mempunyai hutang? Sahabat lain mengatakan, ada ya Rasulullah, 3 benar. Rasulullah mengatakan, aku tak mau menyolatkan jenazah ini, silahkan kalian menyolatkan. Walaupun dalam riwayat lain sahabat-sahabat lain menyolatkan. Begitulah bukti benci Rasulullah kepada hutang. Sahabat ingin sekali ketika meninggal dunia Rasulullah yang mendoakan, tetapi ketika ada yang berhutang Rasulullah tak mau menyolatkan orang yang berhutang. Begitulah tinggi dan pentingnya masalah perkara hutang piutang ini. Kemudian yang terakhir juga Rasulullah menyampaikan, siapa yang meninggal dunia lalu yang meninggalkan hutang dinar dan dirham, besok di akhirat dia tidak akan membayarkan hutang-hutang itu dengan dinar dan dirham. Lalu dengan apa dia bayar? Dengan amal kebaikannya. Selagi masih ada amal kebaikannya, bayarkan kepada orang yang tempatnya berhutang amal ibadahnya. Harus Jumat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat yang kita butuhkan amal ibadah kita. Amal-amal yang telah kita lakukan di dunia kita butuh akan amal ibadah kita. Tetapi sayang amal ibadah itu kita berikan pula kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, yang berhutang, tak mau niat ingin bayar hutang. Harus Jumat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah ringkas kita bahwasanya Rasulullah menjamin bahwa ketika kita meninggal dunia, siapapun dia, kalau dia terhindar dari 3 perkara, apakah ia orang miskin atau orang kaya, apakah pejabat atau orang yang biasa, ketika ia terhindar dari 3 perkara ini, ia dijamin Rasulullah masuk dalam surga Allah. Yang pertama, ia meninggal dunia tidak mati dalam keadaan kesombongan, tidak membawa kesombongan. Yang kedua, ia juga mati tidak dalam keadaan gulul, tidak dalam keadaan munafik. Dan yang ketiga, ia mati meninggal dunia tidak dalam keadaan berhutang. Faqadu ya al-absar. Barakallahu lakum fi al-alim wa nafa'ani wa iyyakum fi al-ayatil hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum nafsi taqwallah wa ta'atul 'ala turhamun. Qala Allah ta'ala min al-karim wa bi qawlihi yatrun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwatin innaka qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala ikhwan muslimin wal mujahidin fi Palestin wa kulli makan min zaman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana